Baik, saya Isyariska Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari paper saya mengenai perkembangan kognitif berdasarkan perspektif biopsikologi atau berdasarkan biologis. Nah, apa sih perkembangan kognitif itu? Perkembangan kognitif itu merupakan suatu proses psikologis seperti memperoleh, menyusun, dan menggunakan pengetahuan. Juga hal seperti berpikir, memahami, mengingat, mengamati, menganalisis, bahkan memecahkan masalah melalui interaksi dengan lingkungannya. Hal ini pun dapat disebut dengan perkembangan dalam berpikir atau proses mengetahui. Nah, kalau menurut Piaget, perkembangan kognitif itu merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dan menurutnya, proses belajar seseorang itu akan mengikuti pola dan tahap perkembangannya sesuai dengan umurnya. Perilaku kognitif ini dapat diperoleh melalui lingkungannya. Di situ terjadi proses pengenalan dan memahami. Nah, proses pengenalan lingkungan tersebut dilakukan dengan metode-metode seperti yang ada di layar ya. Yang pertama itu ada mengindra, yaitu proses mengenal lingkungan dengan menggunakan alat indera, yakni seperti melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, mengecap dengan lidah, membau dengan hidung, dan meraba dengan kulit pastinya. Kemudian yang kedua itu ada mengamati, yaitu mengenal lingkungannya dengan memberikan makna terhadap rangsangan yang diterima oleh alat indera berdasarkan konsep yang ada dalam kesadaran. Kemudian yang ketiga itu ada memori atau mengingat. Ini tuh proses mengenal lingkungan dengan bentuk pengungkapan informasi yang telah tersimpan sebelumnya di dalam kawasan memori, baik dalam kurun waktu yang panjang maupun yang pendek. Kemudian yang keempat itu ada imajinasi atau fantasi. Ini proses mengenal lingkungan dengan cara membuat konstruksi berdasarkan gambaran yang diperkirakan atau disebut juga fantasi. Dan yang terakhir ini adalah berpikir. Ini merupakan proses mengenal lingkungan dengan daya nalar secara abstrak dan kompleks dengan memanipulasi konsep-konsep yang telah dikuasai sebelumnya. Oke, perkembangan kognitif ini dapat dilihat dari sisi biopsikologi atau biologis karena hal ini sangat berkaitan sekali dengan otak atau sistem saraf pusat manusia, yang mana perkembangan kognitif ini tuh meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Nah, di sini sudah ada pengertiannya. Otak itu merupakan organ yang mengontrol pikiran, emosi, dan motivasi yang bersifatnya direktif dan reaktif terhadap organ-organ tubuh yang lainnya. Sedangkan kalau sistem saraf itu ialah yang mengendalikan seluruh pengaturan dan pengelolaan rangsangan seperti pikiran, emosi, motivasi, suhu tubuh, denyut jantung, dan lain sebagainya, yang juga mengkoordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan dalam tubuh. Ya, ada yang namanya pengembangan fungsi luhur. Pengembangan fungsi luhur itu seperti fungsi bahasa, fungsi persepsi, fungsi memori, fungsi emosi, dan fungsi kognitif, yang dari dalam kandungan hingga lahir itu dipengaruhi sekali oleh plastisitas sistem saraf. Plastisitas sistem saraf pusat atau otak itu adalah kemampuan sistem saraf pusat untuk berubah atau beradaptasi terhadap stimulus lingkungan, baik itu secara dan fungsional. Hal ini tuh dapat terus berlangsung sesuai dengan kebutuhan dan stimulusnya. Nah, terdapat 3 bentuk utama nih dari plastisitas otak, yaitu yang pertama itu ada plastisitas sinaptik. Ini tuh terjadi ketika otak terlibat dalam pembelajaran dan pengalaman baru, di mana akan terjadi interaksi baru pada sel-sel saraf di otak. Nah, kemudian yang kedua itu ada plastisitas neurogenesis.
Ini merupakan proses regenerasi neuron baru di dalam otak, di mana sel induk itu dapat mengalami proliferasi dan berkembang menjadi sel piramidal, dan sel yang akan berkembang menjadi sel-sel dewasa yang memiliki akson dan dendrit. Nah, kemudian setelah itu sel-sel saraf barunya akan bermigrasi ke sejumlah daerah di otak untuk merehabilitasi sel-sel yang telah rusak atau mati. Kemudian yang ketiga itu ada fungsional kompensasi. Di sini terjadi pada saat seseorang itu mengalami proses penuaan yang menyebabkan plastisitas otaknya itu menurun. Oke, selanjutnya sistem saraf yang berperan di dalam fungsi kognitif ini tuh berada dalam satu kesatuan yang dinamakan dengan sistem limbik. Sistem limbik ini tuh yang terlibat dengan pengendalian emosi, perilaku, motivasi, serta memori. Nah, di sini sudah tertera ya struktur dari sistem limbik beserta perannya masing-masing. Nah, yang pertama itu ada amigdala. Amigdala itu terlibat di dalam pengaturan emosi, di mana hemisfer kanan itu dominan terhadap keadaan tidak sadar, sedangkan hemisfer kiri itu predominan dalam keadaan sadar. Kemudian yang kedua itu ada hipokampus. Ini berperan di dalam pembentukan memori jangka panjang dan proses pembelajaran atau pemeliharaan kognitif. Kemudian yang ketiga itu ada gyrus parahipokampus. Itu berperan dalam pembentukan memori spasial. Dan yang keempat ada gyrus cinguli. Ini berperan di dalam pengaturan atensi sebagai salah satu domain dari fungsitif. Kemudian yang kelima itu ada formix, berperan di dalam pembelajaran dan memori. Dan yang keenam ada hipotalamus, ini berperan mengatur perubahan memori baru menjadi memori yang jangka panjang. Kemudian selanjutnya itu ada talamus, ini tuh sebagai pusat pengaturan fungsi kognitif di otak. Kemudian yang kedelapan itu ada mammillary bodies, ini tuh berperan dalam pembentukan memori dan pembelajaran. Yang kesembilan ada gyrus dentatus, berperan dalam memori baru. Dan yang terakhir itu ada cortex entorhinal, ini berperan dalam komponen asosiasi. Sedangkan lobus otak mempunyai peran dalam pengaturan fungsi kognitif, yaitu meliputi yang pertama ada lobus frontalis. Ini dia berperan mengatur motorik, kepribadian, perilaku, bahasa, memori, orientasi spasial, belajar asosiatif, daya analisa, dan sintesis. Kemudian yang kedua itu lobus parietalis. Ini berperan dalam fungsi membaca, persepsi, dan visuospasial. Lobus ini tuh menerima stimuli sensorik dari berbagai modalitas seperti input visual, auditorik, dan taktil dari area asosiasi sekunder. Kemudian yang ketiga itu ada lobus temporalis. Ini berperan dalam mengatur fungsi pendengaran, penglihatan, emosi, memori, dan kategorisasi benda-benda. Selanjutnya ya, ini berdasarkan dari fungsi kognitif. Baik, yang pertama itu ada atensi. Apa sih atensi itu? Nah, menurut William James dalam bukunya The Principle of Psychology, mendefinisikan atensi itu sebagai pemusatan pikiran dalam bentuk yang jelas dan tajam terhadap salah satu dari beberapa objek yang simultan atau dari rentetan pemikiran. Atensi ialah hasil dari hubungan antara batang otak, aktivitas limbik, dan aktivitas korteks sehingga mampu fokus pada salah satu stimulus dan abai terhadap stimulus lainnya. Baik, yang kedua itu ada bahasa. Bahasa itu merupakan dasar komunikasi utama dari manusia ya, yang menjadi dasar kognisi manusia. Nah, bahwa fisiologi dari fungsi bahasa sendiri ini berasal dari identifikasi suara menjadi bahasa pada area pengenalan kata. Selanjutnya akan terjadi pengenalan berdasarkan pengalaman masa lalu dan hubungan antara simnol terjadi di area wernik. Saat terjadi impuls visual, impuls tersebut akan masuk pada pusat visual primer lobus 9 oksipital. Kedua,
hemisfer, dan berlanjut pada area asosiasi visual, di mana terjadi pengenalan dan identifikasi simbol bahasa. Setelah melalui area Wernicke, informasi tersebut akan diteruskan ke area Broca, lalu disalurkan ke area motorik primer hemisfer untuk dikonversikan menjadi gerakan motorik atau bicara. Saat bersamaan, terjadi komunikasi antara area bicara dengan area motor suplementer pada medial gyrus frontal superior, lalu masuk pada area motorik primer yang bertanggung jawab terhadap kelancaran konversi informasi di area motor primer jadi impuls yang memproduksi bicara. Yang ketiga, ini ada memori atau ingatan. Menurut Bruno 1987, memori atau ingatan itu adalah sebuah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya itu terpusat di dalam otak. Struktur memori ini dapat dibedakan menjadi 3 sistem. Yang pertama itu ada sistem ingatan sensori, di mana pada sistem ini akan tercatat informasi atau stimuli yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera kita, yaitu yang secara visual itu melalui mata, kalau pendengaran melalui telinga, bau dari hidung, rasa melalui lidah, dan rabaan itu melalui kulit. Nah, bila informasi atau stimuli tersebut tidak diperhatikan, maka stimuli itu akan langsung dibuang atau terlupakan. Namun bila seseorang itu memperhatikan dan menganggap stimuli atau informasi tersebut penting, maka informasi tersebut akan lanjut ditransfer ke sistem ingatan jangka pendek. Nah, sistem ingatan jangka pendek ini dapat menyimpan informasi atau stimuli selama kurang lebih 30 detik. Dan hanya sekitar 7 bongkahan informasi yang dapat disimpan dan dipelihara di sistem memori jangka pendek dalam 1 saat. Setelah berada di sistem memori jangka pendek, informasi tersebut dapat ditransfer lagi nih dengan proses pengulangan ke sistem jangka panjang untuk disimpan. Atau dapat juga informasi tersebut hilang atau terlupakan karena tergantikan oleh tambahan informasi yang baru. Selanjutnya, jika telah berada di sistem memori jangka panjang, informasi tersebut itu dapat diperoleh kembali melalui strategi tertentu, atau mungkin informasi tersebut terlupakan karena adanya kekurangan dalam sistem penyimpanannya. Nah, fungsi memori ini kemudian dibagi lagi dalam 3 tingkatan, tergantung dengan lamanya rentang waktu antara stimulus dan pemanggilan kembali informasi yang telah tersimpan tersebut. Yang pertama itu ada memori segera. Ini tuh rentang waktu antara stimulus dan recallnya hanya beberapa saat. Pada memori segera hanya dibutuhkan pemusatan perhatian agar dapat mengingat stimuli atau informasi yang diberikan. Kemudian yang kedua itu ada memori baru. Kemampuan seseorang untuk mengingat kejadian yang baru banget terjadi, kejadian sehari-hari, misalnya seperti sarapan pagi, tanggal dan waktu. Memori baru juga merupakan kemampuan untuk mengingat informasi dalam rentang waktu yang lebih lama, yaitu beberapa menit, jam, bulan, bahkan tahun. Kemudian yang ketiga itu ada memori lama. Ini tuh kemampuan mengumpulkan fakta atau kejadian yang terjadinya sudah bertahun-tahun bahkan seumur hidup. Kemudian yang keempat itu ada visuospasial. Kemampuan spasial ini adalah kemampuan konstruksional seperti menggambar atau meniru berbagai macam gambar seperti lingkaran atau kubus dan juga menyusun balok-balok. Nah, semua lobus itu berperan dalam kemampuan konstruksi ini. Lobus parietal, terutama hemisfer kanan, ialah yang paling berperan dominan. Menggambar jam sering digunakan untuk screening, kemampuan visuospasial, dan fungsi eksekutif di mana keduanya itu berkaitan dengan gangguan di lobus frontal dan parietal. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif dari otak ini dapat didefinisikan juga sebagai suatu proses kompleks seseorang dalam memecahkan suatu masalah atau persoalan baru.
Nah, proses ini tuh meliputi kesadaran akan keberadaan suatu masalah, dapat mengevaluasinya, menganalisanya, serta memecahkan atau mencari jalan keluarnya dari persoalan tersebut. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.